Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindya Faradila, NIM 1910321034. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jember dari Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis Angkatan 19. Di video kali ini, saya akan mereview webinar dengan tema Agroinovasi Era 4.0 untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Menurut Dr. Insinyur Muhammad Hasmi DSS, pertanian Indonesia di era 4.0 yaitu Agricultural Development and Innovation. PBB mengemukakan bahwa populasi global akan meningkat lebih dari 9 triliun hingga tahun 2050 untuk memenuhi kebutuhan pangan. Produksi bahan pangan harus meningkat 70%. Maka diperlukan inovasi baru dalam pengembangan agriculture dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Pengembangan agriculture untuk memenuhi kebutuhan pangan tidak hanya mencegah adanya bencana kelaparan, tetapi juga menambah pendapatan 4 kali lebih efektif daripada pertumbuhan di sektor lain. Modernisasi pertanian, smart farming, precision agriculture 4.0. Dalam usaha pengembangan agriculture dibutuhkan peran teknologi di dalamnya. Hal ini agar memudahkan petani dan mempersingkat waktu produksi bahan pangan. Smart farming atau pertanian pintar, penggunaan platform yang dikonektivitaskan dengan perangkat teknologi atau tablet dan handphone dalam mengumpulkan informasi, status hara tanah, kelembaban udara, kondisi cuaca dan lainnya yang diperoleh dari perangkat perekaman data yang ditanam pada lahan pertanian atau lapang. Precision agriculture atau pertanian presisi, lebih kepada penggunaan input atau benih, pestisida, pupuk, dan lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan informasi olahan data pada tablet sehingga tidak ada kelebihan dalam dosis pengaplikasiannya karena dipenuhi berdasarkan kekurangannya. Dampak baik yang ditimbulkan pada pengaplikasian pupuk atau pestisida sesuai kebutuhan akan menjaga kesehatan dan kelestarian tanah, optimalisasi penggunaan input dan saving cost. Menurut Prof. Gembong Priyatmo, Smart Farming 4.0 dan solusi dalam regenerasi pertanian menuju kedaulatan pangan. Usaha dalam menciptakan negara berkedaulatan pangan yaitu 1. Karakter building yaitu membangun karakter petani menjadi petani profesional, yaitu memberi edukasi untuk petani agar menjadi petani yang inovatif dan dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Yang kedua, ekonomi building, yaitu membangun potensi desa menjadi pusat ekonomi, diantaranya dibentuk ekonomi kreatif. Adanya kreativitas dan inovasi baru akan menambah income untuk mencapai kedaulatan pangan. Yang ketiga, education building, yaitu membangun dan mencerdaskan petani dalam hal usaha tani, tidak hanya dalam bidang produksi, tetapi juga mengenai kemampuan petani dalam memasarkan hasil produksinya. Yang keempat, teknologi building, yaitu menerapkan teknologi yang tepat guna, murah dan mudah operasionalnya. Manajemen pengolahan lahan. Manajemen pengolahan lahan bertujuan untuk mensterilkan tanah dari virus dan bakteri yang berbahaya bagi tanaman. Berikut cara pengolahan tanah. Yang pertama yaitu pengolahan lahan dibajak, dicangkul untuk merubah struktur tanah atau jenis tanahnya, tekstur atau susunan tanah, kontur atau tinggi rendahnya lahan. Yang kedua yaitu sanitasi tanah, pemberantasan hama penyakit tanah dengan menggunakan 3 agen hayati, antara lain Trichoderma, Beaufera, Metarhizium. Agen hayati adalah suatu bahan yang bersifat seperti insektisida, anti serangga, bakterisida, antibakteri, dan virusida, antivirus, serta fungisida, anti jamur, serta nematoda, anti cacing. Cara penggunaan dengan menyemprotkan pada lahan yang sudah dicangkul atau dibajak dengan menggunakan agen hayati sebanyak 3 sendok makan untuk 15 liter air. Setelah disiram, biarkan selama 3 hari. Yang ketiga, penanaman bakteri dengan menyebarkan pupuk kandang fermentasi akan bertindak menambah bakteri tanah, mencuci tanah, sehingga bekas urea akan diproses. Untuk membuat pupuk organik harus melihat jenis dan jumlah bakteri dalam
fermentator tersebut atau bahan fermentasi. Yang keempat, drainasi dan irigasi yang baik agar air yang cukup dapat membantu dan menutrisi tanaman. Tanaman perlu air yang cukup untuk tumbuh dengan baik. Selanjutnya yaitu manajemen produksi tidak mengenal musim, jenis tanah, dan iklim. Dipengaruhi oleh yang pertama yaitu perlakuan. Dengan melakukan pemangkasan pada pohon yang berbuah di ujung cabang batang, dipotong pada bagian ujungnya seperti jeruk, kelengkeng. Pada tanaman dengan buah yang berada di tangkai cabang, maka dikurangi daunnya dan tinggalkan 3-4 pasang ujungnya seperti jambu. Pada pohon yang besar dan tinggi, saat menanam maka potong batal apikalnya seperti durian, nangka, dan cabang yang mengarah vertikal dipotong. Khusus untuk mangga dipotong cabangnya dengan sistem 139, yaitu sistem pemotongan satu cabang menjadi 3, dari 3 menjadi 9, cabang dari 9 menjadi 27. Untuk selanjutnya untuk pembuahan hanya ujungnya saja, yaitu pada bekas tangkai buah. Yang kedua, nutrisi. Untuk pemberian nutrisi harus sesuai dengan kaidah-kaidah sebagai berikut, yaitu tepat waktu, tepat kondisi tanaman, tepat kadar atau dosis termasuk pH. Yang ketiga, enzim dan hormon disiram dengan PSB atau pendawa subur pembungaan dengan kadar 3/2 liter air, sebagian disiram dan sebagian disemprotkan di bawah permukaan bawah daun atau stomata atau mulut daun. Yang keempat, air dan vitamin. Berikan per liter sebanyak 1 vitamin B kompleks pil dan vitamin E atau vitamin B-1 dengan memberikan saat pindah lahan atau setelah dari perjalanan agar tidak stres. Air untuk penyiram. Sekian yang dapat saya beritahu tentang review saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.